Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Bang Amri, kali ini kita akan bahas pembahasan part 2 mengenai pembahasan soal PPKN. Di part 2 ini akan ada 30 dan 20 soal. 20 soal yang pertama adalah pembahasan kelas 11 dan 30 soal adalah pembahasan kelas 12. Jadi yang ingin Ustaz ingatkan kepada antum semua, pelajari part 1 jikalau baru membuka di part 2 ini supaya sinkron, karena Ustaz menyiapkan 100 soal, di mana di antara soal ini akan ada kisi-kisi soal untuk ujian besok hari Senin. Ini hari Ahad dan sekarang sudah pukul 12.50. Bentar lagi akan masuk dini hari. Baik, kita langsung saja mulai. Pembahasan pertama soalnya ada 20 dari kelas 11. Soal pertama diberikan narasi. Krisis moneter membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan begitu kecil. Tidak hanya itu, kerusuhan terjadi di semua belahan bumi Nusantara. Akibatnya bisa ditebak, pemerintahan Orde Baru di bawah pemimpinan Soeharto yang kala itu terpilih kembali pada sidang umum MPR pada bulan Maret 1998. Namun dia terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik, baik dari luar maupun dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Tekanan dari massa mencapai puncaknya ketika tidak kurang dari 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang mengakibatkan proses politik nasional kita lumpuh. Fenomena di atas adalah fenomena yang terjadi di tahun periodisasi A 1945-1949, B 1949-1959, C 1959-1965, D 1965-1998, dan E 1998 sampai era reformasi. Tentukan pilihannya. Ya, jelas ya. Jawabannya adalah E, di mana di dalam soal sudah tertera bulan Maret tahun 1998. Jadi soalnya tolong diperhatikan kembali untuk melihat jawaban-jawaban dari setiap soal. Soal PPKN nggak sulit kok. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal A2, C2, B12, C22, D28, dan E30. Tentukan pilihan. Baik, yang benar adalah D, pasal 28 Undang-Undang 1945. Ya, kita masuk ke soal nomor 3. Nggak perlu saya jelaskan ya yang sifatnya basic. Yang ketiga, berikut yang bukan merupakan perilaku mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Yang bukan loh, garis bawahi. Yang pertama, A, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. B, menuntut hak setelah kewajiban. C, menuntut hak sebelum kewajiban. D, membiasakan diri memberikan kritik yang sifatnya membangun. E, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Tentukan pilihan Anda. Baik, lagi-lagi ini adalah soal nalar, jadi jawabannya adalah C, menuntut hak sebelum kewajiban. Ini adalah yang bukan merupakan perilaku. Nomor 4, dalam pandangan Abraham Lincoln, ini mengenai demokrasi ya, adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik
tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Maka pada dasarnya pembahasan demokrasi Pancasila ini sangat erat kaitannya dengan sila titik-titik. A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, dan E. Sila kelima. Tentukan pilihan Anda. Baik, tentunya jawabannya adalah sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini akan membahas tentang demokrasi. Lanjut ke soal nomor 5. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan mengontrol utama lembaga negara lainnya, baik secara suprastruktur, yaitu dari lembaganya DPR, MPR, DPA, DPK, dan MA, maupun bersifat infrastruktur, yaitu lembaga yang ada di bawahnya seperti partai politik, ini alatnya, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada seorang presiden yang mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun. Seperti mengemban amanah super smart, pertama. Kedua, mandataris MPR. Ketiga, Bapak Pembangunan. Keempat, Panglima tertinggi ABRI. Nah, presiden ini bernama titik-titik. A. Insinyur Soekarno, B. Jenderal Soeharto, C. Susilo Bambang Yudhoyono, D. Abdurrahman Wahid, dan E. Joko Widodo. Tentukan pilihan Anda. Ya, jawabannya jelas adalah B. Bapak Jenderal Soeharto. Jadi Jenderal Soeharto ini dia memiliki 4 legalitas amanah yang tak pernah dimiliki oleh siapapun. Dia memiliki legalitas super smart, dia mandataris, jadi makanya kepemimpinannya lumayan lama, 32 tahun. Bahkan di akhir kepengurusannya dia juga terpilih kembali menjadi presiden, namun ada demo oleh masyarakat. Kita masuk ke nomor 6. Nah, ini kita berbicara tentang pencetus. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar mengenai organisasi ASEAN, ya, pendiri organisasi ASEAN. Nama-namanya sudah terbuat kecuali di Indonesia. Gambar di samping merupakan perwakilan negara dalam mendirikan organisasi ASEAN. Siapakah nama pendiri yang berasal dari Indonesia? A. Sultan Syahrir, B. Muhammad Yamin, C. Supomo, D. Adam Malik, dan E. Hamzah Has. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Adam Malik. Soal nomor 7. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan negara dengan bangsa lain merupakan sarana dalam hubungan internasional yang disebut A. Ekonomi, B. Diplomasi, C. Propaganda, D. Kekuatan militer dan perang, E. Perjanjian internasional. Tentukan pilihan. Baik, jawaban yang benar adalah diplomasi. Lagi-lagi ini soal tentang pengetahuan umum. Soal nomor 8. Pada hubungan dan organisasi internasional ada perjanjian-perjanjian yang menghimpun berbagai macam negara. Perjanjian internasional yang dilakukan oleh dua negara biasanya dikatakan sebagai perjanjian apa? Titik-titik. A. Bilateral, B. Regional, C. Nasional, D. Internasional, dan E. Multilateral. Ingat ya, kata kuncinya ada dua negara. Jawaban yang benar adalah A. Hubungan bilateral. Kita masuk ke soal nomor 9. Ada yang gerakan non-blok atau gerakan blok poros dan blok sekutu. Kejadian menjadikan Indonesia harus berdiri tegap untuk menentukan pilihan. Dan pada akhirnya Indonesia merintis gerakan non-blok. Gerakan ini dirintis oleh siapa? A. Insinyur Soekarno, B. Hatta, C. Adam Malik, E. M. A. Mansur, dan E. M. R. Ali Suradmijojo. Jawaban yang benar adalah A. Insinyur Soekarno. Karena pada saat itu tahun 1955 dan erat kaitannya dengan Indonesia karena dilaksanakan di
Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ya. Siapa pencetusnya? Ya 1955. Siapa pemimpinnya? Insinyur Soekarno. Nomor 10. Tujuan bangsa Indonesia dalam lingkup internasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi. Nggak perlu saya bacakan? Apa bunyinya? Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan yang perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini ada di alinea keempat. Karena semuanya dipecah-pecah. Ya. Nomor 11. Indonesia terlibat langsung dalam pasukan perdamaian. Dalam hal tersebut Indonesia mengirim pasukan khusus untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Pasukan tersebut dikenal sebagai pasukan A. Pengintai, B. Bravo, C. Garuda, D. Siap Mati, dan E. Merpati. Yang benar adalah pasukan C. Pasukan Garuda. Sebetulnya yang pasukan yang lain ini ada ya. Pasukan Siap Mati itu ada. Masanya si calon presiden. Nomor 12. Dalam sejarahnya gerakan non-blok dipimpin Indonesia tahun 1992 sampai 1995. Nah, sehingga memberikan warna baru nih dan terletak titik kerjasama bidang ekonomi. Hal tersebut berhasil melalui program yang bernama A. Jakarta Message, yang kedua B. Jakarta Charter, C. Piagam Perdamaian Antar Bangsa, D. Piagam Konstitusi, dan E. Perjanjian Antar Negara. Yang benar jawabannya adalah Jakarta Message. Yang A ya. Kenapa yang A ini yang benar? Karena ini tahunnya 1992, bukan 1955. Ya. 1992 sampai 1995. Ini di bidang ekonomi. Apa dia? Ada kerjasama antar negara. Jadi ini terjadi di gerakan non-blok ke-10 konferensi tingkat tinggi. Yang ke-10 hasilnya adalah Jakarta Message. Apa hasilnya? Ada 4 kalau nggak salah Ustadz. Yang pertama itu kerjasama antar negara. Lalu yang kedua ada dukungan untuk Palestina. Kita menentukan untuk dukungan Palestina karena sesuai dengan alinea pertama. Yang kedua kita mengakhiri diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan. Lalu yang keempat itu adalah menolak adanya senjata nuklir. Nah, seperti itu. Ya, perjanjian di Jakarta Message. Selanjutnya nomor 13, bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya membela negara bagi para siswa terutama melalui titik-titik A. Ini ada keikutsertaan warga negara sebagai siswa. A. Mengabdikan sesuai profesi, B. Pendidikan kewarganegaraan, C. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, B. Mengabdikan sebagai TNI secara sukarela dan wajib, E. Memiliki cita-cita menjadi TNI. Jawaban yang benar pasti B. Pendidikan warga negaraan. Kita masuk ke soal nomor 14. Pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup. Pernyataan tersebut adalah pengertian dari nilai A. Individualisme, B. Konsumerisme, D. Hedonisme, D. Modernisasi, dan E. Westernisasi. Yang benar adalah C. Hedonisme. Jadi kalau antum tujuan hidupnya adalah kesenangan dan kenikmatan yang sifatnya materi, maka teman-teman dikategorikan orang-orang cirinya hedonis. Baik, selanjutnya nomor 15. Dalam menghadapi ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang disebut Sishamkamrata yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal A9 ayat 1, B27 ayat 1, C27 ayat 3, D30 ayat 1, dan E30 ayat 2. Tentukan pilihan antum. Baik, yang benar adalah E30 ayat 2. Jadi
Sishamkam Rata itu adalah singkatan. Ya, singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Bersifat Semesta. Nah, Sishamkam Rata yang bersifat semesta artinya apa? Menyeluruh seluruh masyarakatnya. Jadi itu dipertahankan. Jadi ancaman-ancaman itu jawabannya adalah E, pasal 30 ayat 2. Nomor 16. Ancaman di bidang sosial budaya berupa isu-isu yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus waspada terhadap ancaman di bidang sosial budaya ini. Berikut yang termasuk sikap kewaspadaan terhadap ancaman dalam bidang sosial budaya. A. Menyaring secara acara televisi yang berasal dari luar negeri. Ini waspadanya. B. Menolak teknologi dan merusak lingkungan. C. Memperluas kesempatan kerja dengan berwira swasta. D. Mencegah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. E. Mendukung pelaksanaan kegiatan kesetiakawanan sosial. Yang manakah sikap kewaspadaan terhadap ancaman bidang sosial budaya? Jawaban yang benar adalah A. Menyaring acara televisi yang berasal dari luar negeri. Artinya kita selektif di bidang sosial budaya. Kita udah pelajari ya. Baik, nomor 17. Semangat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan lahirnya A. Budi Utomo, B. Sumpah Pemuda, C. Super Semar, D. Dekret Presiden, E. Proklamasi Kemerdekaan. Tentukan jawaban Anda. Ya, jawabannya ini nalar ya. Proklamasi Kemerdekaan memang iya semangat persatuan. Dekret apalagi, Sumpah Pemuda apalagi, Super Semar. Yang benar itu apa? Jadi kita menalar itu mana yang duluan ada di Indonesia. Jadi yang jawabannya benar adalah A. Budi Utomo. Dari Budi Utomo terbentuklah Sumpah Pemuda. Lalu setelah itu ada dekret presiden, proklamasi kemerdekaan. Lalu ada dekret dan Super Semar. Seperti itu. Ya, cara menalarkannya. Nomor 18. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkarannya dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan bagian terpenting pada pembahasan A. Wawasan Nusantara, B. Pengetahuan bernusantara, C. Sikap bernusantara, D. Kehidupan berbangsa, E. Potensi Nusantara. Jawaban yang tepat adalah A. Wawasan Nusantara. Karena di wawasan Nusantara semua materi B sampai E itu masuk. Itu cara nalarnya. Nomor 19. Perhatikan data di samping. Ada peran Indonesia di PBB dan peran Indonesia di ASEAN. Silakan dibaca peran-peran ini. Yang jadi pertanyaan adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan berdasarkan alinea Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Peran Indonesia diimplementasikan pada nomor, silakan coba tulis, A, B, C, atau D, atau E. Yang benar adalah C ya. A2, A3, dan B1. Ini peran Indonesia pada implementasi alinea pertama. Jadi A2 mengirimkan pasukan Garuda. Jelas ya. Karena apa, kita menginginkan adanya perdamaian. Ya, makanya misi perdamaian kirim pasukan Garuda. Lalu yang ketiga, dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Kehormatan PBB. Kita mendapatkan anugerah itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk mengajukan keadilan kepada seluruh masyarakat di muka bumi. Lalu yang di ASEAN itu adalah B1, yang mana memegang peran penting dalam keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Kita loh yang memegang peranan pentingnya. Nah, itu jawabannya ya, C ya.
Nah, ini soal terakhir dari kelas 11. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan pemilu, ditegaskan bahwa pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya tanpa perantara sesuai kehendak hati nurani. Pernyataan tersebut sesuai dengan asas itu berjurdil yang manakah? Jawaban yang betul adalah A. Secara langsung, karena tanpa perantara ya. Baik, kita akan masuk pembahasan kelas 12, 30 soal. Tolong diperhatikan ya, mana sih yang kira-kira soal Ustadz Amri yang akan masuk di pembahasan kelas 12, karena kan kita masih di kelas 12 ini. Kelas 10 dan kelas 11 silakan dipelajari yang Ustadz pembahasan ini, karena tak jauh-jauh dari pembahasan ini. Nomor 21, Pancasila sebagai ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ideologi ini sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara, sebagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negaranya. A. Menjamin kehidupan bangsa dan masyarakat. B. Adanya perasaan senasib lingkungan. C. Adanya landasan operasional undang-undang. D. Menjamin kebebasan pendapat. E. Menjamin berjalannya hak dan kewajiban melalui nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Jawaban yang tepat pastinya E ya, yaitu menjamin berjalannya hak dan kewajiban melalui nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Nomor 22. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Ingat materi ini. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam hal menghargai kebudayaan antar daerah, menjaga persatuan kesatuan hubungan baik dengan berbagai suku bangsa, merupakan contoh nyata Pancasila menerapkan nilai titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Tentukan dari yang 3 tadi, nilai mana yang menjadikan penerapan yang ada pada kata tersebut. A. Dasar, B. Nilai praksis, C. Instrumental, D. Ketuhanan, dan E. Kemasyarakatan. Jawaban yang benar pastilah B ya, karena di B itu secara sikapnya apa? Sikap kita menghargai itu kan sikap. Lalu menjaga persatuan itu adalah sikap, hubungan baik adalah sikap, suku bangsa itu adalah sikap. Sedangkan secara instrumental itu kan gini, secara dasar, nilai dasar, penilai Pancasila secara dasar adalah sila 1 sampai 5 itu dasar. Lalu instrumental itu bagaimana cara mendapatkan dasar itu, ya, jadi diarahkan. Nah, yang praksis itu adalah yang mendukung cara mengarahkannya, yaitu sikap kita, gerak kita. Yang tadi cuma teori, sekarang geraknya. Ngerti nggak ya? Maaf ya, kalau Ustaz agak melantur ini udah jam 1:10. Bentar lagi sahur nih Ustaz. Soal nomor 23. Perhatikan nilai-nilai berikut. 1. Memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat martabatnya. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama, merasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. 3. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nilai yang terkandung dari atas dari pernyataan tadi dari nilai adalah dari sila. Ya, pastinya jawabannya B ya. Nilai kemanusiaan. Ini nalar aja nih. 24. Perhatikan pernyataan berikut. Hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Hak atas pekerjaan menghidupkan layak dan kemanusiaan. Hak berpendapat. Kemerdekaan dalam memeluk agama. Pernyataan di atas merupakan hak antara apa kepada siapa. Jawaban yang benar adalah hak warga negara kepada negara. Ya. Nomor 25. Pada pasal 29 ayat 2 mengatakan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Hal ini menandakan bahwa warga negara pada ideologi Pancasila dijamin kebebasan beragamanya oleh siapa? A. Negara, B. DPR, C. Presiden, D. MPR, dan E. Kejaksaan. Siapa yang menjaminnya? Ya, yang menjaminnya adalah A. Negara. Karena Presiden agak berubah. Yang 26, perhatikan unsur-unsur berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintahan kepada warga negaranya. B. Ada jaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Unsur di atas merupakan unsur perlindungan hukum yang dikemukakan oleh siapa mengenai putusan kepastian hukum. A. Ahmad Hamzah, A. Andi Hamzah, B. Ahmad Sanusi, C. Simanjuntak, D. Sudrajat, dan E. Bintarto. Jawaban yang benar adalah yang benar adalah Simanjuntak. Ya, itu kalau masih ingat materi-materinya ada Andi Hamzah, ada Simanjuntak. Nah, itu tuh di bukuan. Nomor 27, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ditandai dengan A. Tegaknya kesadaran masyarakat, B. Tegaknya supremasi hukum, C. Tegaknya keadilan, D. Mewujudkan perdamaian dalam masyarakat, E. Benar semua. Yang benar adalah pastinya benar semua. Yang penting semua nih. Nomor 28, perhatikan peran-peran berikut ini. Ini peran ya, peran siapakah ini gitu. Memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira ini peran siapa? A. Kejaksaan, B. Hakim, C. Advokat atau pengacara, D. Kepolisian, dan E. Semua benar. Ayo. Memang semuanya adalah penegakan hukum, bukan berarti semuanya benar ya. Yang benar adalah D. Kepolisian. Nomor 29. Pelanggaran hukum disebut juga sebagai perbuatan melawan hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh A. Tegaknya supremasi hukum, B. Kesadaran masyarakat, C. Harmonisasi penegakan dan pengawasan, D. Pelanggaran sudah menganggap sebagai kebiasaan, E. Semua salah. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah pelanggar sudah menganggap sebagai kebiasaan. Nah, jawabannya kenapa D? Makanya saya sampaikan kepada antum, jangan rambut panjang, jangan mengeluarkan baju ketika bajunya itu harus dimasukkan. Karena ketika kalian melakukan kesalahan dan itu antum anggap biasa, maka pelanggaran dan ketidakpatuhan kepada hukum di masyarakat akan mudah kalian langgar. Oke, selanjutnya nomor 30. Artinya ini 10 soal di kelas 12. Di dalam menegakkan dan perlindungan didapati sanksi yang menghukum pelaku kejahatan. Jika di dalam pelaksanaan sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak mampu mencegah orang dari perbuatan pelanggaran, maka ada jenis sanksi lain yang berupa sanksi titik-titik. A. Sanksi kesusilaan, B. Sanksi kesopanan, C. Sanksi keagamaan, D. Sanksi psikologi, atau E. Hukuman mati sanksinya. Itu kan pilihannya. Ini kalau nggak salah Ustadz udah pernah kasih tahu nih. Yang benar adalah sanksi psikologi, psikis, seperti di Cina. Itu adalah sanksi yang paling berat, bisa buat orang gila. Nomor 31. Hak adalah suatu yang mutlak menjadi milik setiap orang menggunakan tergantung pada diri sendiri. Maka secara mendasar hak merupakan suatu kewenangan manusia untuk bertindak dan kewenangan itu bisa didapatkan atas A. Pemberian orang lain, B. Aturan hukum yang berlaku, C. Pemberian Tuhan, D. Pemberian masyarakat, dan D. Amanah konstitusi dan negara. Jawaban yang benar pastilah pemberian Tuhan atau pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini soal agak panjang ya.
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir. Sebagai dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, maka negara wajib memberikan perlindungan. Pada awalnya, Konstitusi HAM menekankan pada hubungan vertikal. Nih, dari atas ke bawah. Dan salah satu dipengaruhi oleh sejarah pelanggaran HAM, terutama yang dilakukan oleh negara. Pada awalnya diberikan tuh dari atas ke bawah, ternyata ada pelanggaran. Baik terhadap sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai konsekuensinya, perlindungan dan pemajukan HAM tidak hanya dapat menjadi tugas pemerintah saja, tetapi juga menjadikan kewajiban utama pemerintah, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, antara lain adalah untuk memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia, negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integrasi kebebasan bertindak atau hak asasi individu lainnya. Pernyataan yang panjang tadi sesuai dengan kewajiban negara terhadap HAM, yaitu A. The obligation to respect, B. The obligation to project, C. The obligation to fulfill, D. The obligation to remote, and D. E. The obligation to love. Yang benar adalah mana dia untuk melindungi? B berarti. The obligation to protect. Ya, karena di sini ada kata-kata yang harus, kata-kata itu tujuannya adalah melindungi. Nih, negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain melanggar integrasi. Artinya untuk mencegah itu berarti ada perlindungan, bukan kewajiban menghormati. Enggak. Oh, negara harus mengambil tindakan, hormati, nggak bisa kayak gitu. Negara harus mengambil tindakan, majukan, nggak bisa kayak gitu. Tapi yang benar adalah melindungi hak asasi manusianya. Nomor 33. Pasal 29 ayat 1 mengatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2-nya mengatakan bahwa negara menjamin setiap penduduk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menegaskan bahwa apa? A. Negara berperan sebagai penyatu agama. B. Negara berperan sebagai penengah konflik agama. C. Negara memberikan hak untuk bebas tidak beragama. D. Negara menjamin warga negara untuk beragamanya tanpa takut dipersekusi atau dihakimi. E. Negara sebagai tameng setiap agama untuk mengajak memeluk agama tertentu. Yang jawaban benar adalah D ya. Negara menjamin warga negara untuk memeluk agamanya tanpa takut dipersekusi atau dihakimi. Ini yang salah nih kalau teman-teman lihat atau Ananda melihat ada orang yang dipersekusi gitu. Tak boleh ya. Nomor 34. Komnas HAM sebagai lembaga yang berfungsi melakukan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya ialah sebagai apa? A. Melakukan penyidikan terhadap kasus HAM. B. Melakukan tuntutan terhadap kasus HAM. C. Memberikan rekomendasi pada pemerintah untuk ditindaklanjuti. D. Melakukan peninjauan kembali. Dan E. Mengadili suatu kasus pengadilan HAM. Yang benar adalah yang C ya, memberikan rekomendasi dulu kepada pemerintah, lalu ditindaklanjuti kasus pelanggaran HAM-nya. Lalu diberikan lagi mau diadili atau seperti apa. Harus ada legal pemerintahnya ya, legal security. Yang 35, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan memberhentikan orang yang dicurigai di mana saja merupakan kewenangan titik-titik dalam menjalankan tugasnya. Wewenang siapa itu? A. Kepala negara. B. Kepolisian. C. Polisi militer. D. Pas Pampres. Atau E. Warga negara. Yang benar adalah kepolisian. B ya. Nomor 36. Perhatikan wacana berikut. Setelah berhasil memaksa mendarat pesawat Australia, TNI AU kembali menangkap sinyal adanya pesawat Singapura yang terbang melewati wilayah udara Indonesia tanpa izin. Selanjutnya TNI AU dengan pesawat Sukhoi memaksanya mendarat di Bandar Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Maaf ya.
Wacana di atas menunjukkan contoh peran TNI AU dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu A. Menyatakan kemerdekaan, B. Memajukan kesejahteraan umum, D. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, dan E. Melaksanakan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jawaban yang benar adalah D ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makanya kalau ada pesawat lain yang tanpa izin, Indonesia harus sigap karena kita tujuannya melindungi. Seperti itu. Nomor 37. Sebelum masuk ke 37, sadari nggak dari bahasan pertama, part pertama sampai sekarang banyak nalar kan? Jadi makanya belajar PKN itu teman-teman harus memiliki nalar yang luar biasa. Artinya tetap belajar menghitung, karena menghitung itu adalah salah satu cara untuk memperkuat nalar dan analisis. Oke, kita lanjut ke nomor 37. Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara, bangsa Indonesia harus mengemban kewajiban memahami benar amanat penderitaan rakyat dalam kerangka persatuan dan kesatuan. Beberapa waktu lalu terdapat kasus penghinaan lambang negara oleh artis ternama. Ini agak lama ya. Dia tak mengerti benar atau pentingnya menahan konsep Pancasila dan mengemban kehidupan yang berdaulat. Agar kasus seperti itu tidak terjadi, hal yang harus kita lakukan sebagai pelajar untuk menjalankan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dini adalah A. Memahami arti penting Pancasila dan seluk-beluknya, B. Memahami hakikat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, C. Menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya seorang pelajar, D. Memahami dan mengamalkan isi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan E. Memahami fungsi instrumen negara. Jawaban yang benar adalah E ya, memahami fungsi instrumen negara. Lanjut ke nomor 38. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari, bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama pengembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Perkembangan IPTEK, terutama teknologi informasi seperti internet, sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya karena memperoleh keuntungan secara baik secara legal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan atau potongan kompas. Nah, dampak buruk dari perkembangan dunia maya ini tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern. Dari narasi di atas, dampak buruk yang kita lihat dalam pemanfaatan teknologi di masyarakat adalah A. Masyarakat dapat memenuhi segala kebutuhan tanpa dengan mobilitas yang tinggi. B. Manusia dapat melakukan apapun diinginkan tanpa memikirkan kepentingan orang lain. C. Terjadinya mobilitas penduduk yang tinggi tanpa menghalangi oleh kepentingan administrasi wilayah. D. Meningkatnya mobilitas masyarakat dunia untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan ekonomis. E. Melakukan tindakan penghalalan segala cara untuk menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan orang lain. Pastilah jawabannya adalah E. Yang tadi secara potongan kompas itu berita ya, jadi masuk di situ. Masuk nomor 39. Pada saat ini industri Indonesia masih sebatas pemanfaatan teknologi dari luar. Dalam jangka panjang cenderung itu akan menjadi dampak negatif bagi dan menyulitkan negara kita. Harusnya Indonesia tanah air dari ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK harus dikembangkan ke arah yang sama. Pengembangan IPTEK dan industri dapat dilakukan dengan tujuan titik-titik. A. Meminimalisir penggunaan tenaga manusia. B. Meningkatkan pendapatan manusia. C. Mengurangi ketergantungan bahan impor. D. Mendorong penggunaan alat canggih. E. Memperbanyak pembangunan pabrik. Jawaban yang benar nomor 39 adalah C ya, mengurangi ketergantungan bahan impor. Jadi apa yang harus kita lakukan? Perkembangan IPTEK dan industri dapat kita lakukan dengan cara mengurangi ketergantungan bahan impor.
Nomor 40. Alhamdulillah. Salah satu faktor determinan dalam era globalisasi yaitu faktor teknologi informasi yang dikembangkan cepat dan skala masif. Namun teknologi sering digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan paham terlarang seperti komunisme, radikalisme melalui media sosial maupun lewat netizen jurnalis seperti blog and web. Hal yang paling efektif untuk menangkal pengaruh penyebaran paham tersebut adalah A. Mengenakan hukum yang berat bagi pelaku pejabat ajaran terlarang. B. Edukasi bagi masyarakat akan bahayanya ideologi komunisme, radikalisme melalui jalur pendidikan dan keluarga. C. Membentuk divisi menegakkan cybercrime yang handal di lembaga kepolisian. D. Seminar dan pelatihan berbahaya ideologi radikal dan komunisme. Yang E. Counter propaganda oleh pemerintah melalui media dan massa. Benar jawabannya adalah B ya, pendidikan dan keluarga. Nomor 41, pada tahun 2010 mencuat istilah ruang tahanan mewah. Ada videonya Ustaz kasih kepada antum. Ruangan tahanan tersebut miliki oleh seorang narapidana kasus suap. Dalam penyelidikannya petugas menemukan berbagai fasilitas yang melebihi tahanan lain. Seperti yang sudah antum lihat dulu di berita ya, yang Najwa Shihab. Bahkan suatu tugas menemukan ruang karaoke yang dilengkapi televisi. Jika dikaitkan dengan HAM dalam Pancasila, temuan ini merupakan penyimpangan terhadap sila keberapa? A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya pasti kemanusiaan yang adil. Ya, baik. Jawabannya itu yang benar adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Siapapun orangnya, apapun jabatannya, kita itu sama di mata hukum. Kalau yang menjawab kemanusiaan yang adil dan beradab, ini asasnya adalah sesama manusia. Sekarang itu bukan sesama manusia, tapi pemerintah dengan manusia, negara dengan masyarakat. Yang melakukan suap nggak mungkin masyarakat kan? Nah, oke, lanjut. Nomor 42. Pengaruh yang paling umum dalam memajukan kepentingan dan pengembangan iptek dalam semua aspek Ipolesos Burhankam sangat dipengaruhi oleh, ini kita bahas terakhir kemarin. A. Keterbukaan, B. Kebebasan, C. Demokrasi, D. Semua salah, dan E. Semua benar. Jawabannya yang pasti E. Semua benar. Aspek politik dalam pengembangannya di masyarakat dengan dibantu masifnya informasi di media sosial dapat mempengaruhi masyarakat berupa A. Putusan politik, B. Kebijakan politik, C. Pandangan politik dari berbagai arah, D. Putusan hukum dan sanksi, E. Penjaminan kemajuan sosial. Ayo jawabannya yang mana nih? Ini nalar nih ya. Pastinya jawabannya adalah C. Pandangan politik dari berbagai arah. Coba diperhatikan lagi tuh soalnya, aspek politik dalam pengembangan di masyarakat, bukan di pejabat negara, karena putusan dan kebijakan itu ada pada mereka. Kita hanya ada pada pandangan politik dari berbagai arah. Nomor 44. Aspek positif dari kemajuan iptek dan menggunakan asas keterbukaan, kemungkinan adanya pencegahan akan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, merupakan nilai positif pada aspek A. Aspek politik, B. Sosial budaya, C. Ekonomi, D. Hukum, dan E. Pertahanan keamanan. Manakah jawabannya yang tepat? Pastilah jawabannya yang tepat adalah aspek politik. Nah, di politik itu ada korupsi, ada kolusi dan nepotisme. Nomor 45. Nah,
Ini materi belum Ustadz ajarkan kepada antum, makanya Ustadz beri gambaran. Ini bab 4 ya. Kita belum masuk ke bab 4. Sayang sekali terlalu banyak kegiatan. Baik, tapi nggak apa Ustadz bahas di sini. Jadi antum bisa tambah bacaan. Nanti antum baca di bab 4 mengenai masing-masing pada kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Presiden Soekarno mencetus konsep demokrasi terpimpin. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan berupa membubarnya DPR dari hasil pemilu. Lalu dia gantikan dengan DPR gotong royong atau disebut DPR GR. Serta anggotanya dapat diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam priorisasi ini terjadi pada masa siapa? Oh, pasti dah jelas ya. Itu Presiden Soekarno. Masa-masa berapa dia? Pasti ordenya orde lama. Jawaban yang benarnya adalah 1959 sampai 1966. Ini masa periode terakhirnya Soekarno sebelum dia digantikan oleh surat perintah 11 Maret. Nomor 46, praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang sementara 1950 ternyata tidak membawa Indonesia ke arah yang kemakmuran. Ini maksud kegagalan dari ini ya, UDS. Peraturan dan kestabilan politik, hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu 1950 sampai 1959. Dan kabinet telah terjadi pergantian sebanyak berapa kali? Ya, itu jawabannya adalah C, 7 kali. Ya, ini pada masa RIS, setelah RIS Undang-Undang Sementara. Nah, masa ini nih dalam waktu yang kurang lebih 10 tahun itu kita terdapat 7 kali gonta-ganti kabinet. Ya, dan karena sistem kita Perdana Menteri. Nah, ini materi yang belum saya ajarkan kepada antum, tapi nggak apa di sini saya bahas. Nomor 47, federalisme pernah diterapkan di Indonesia. Nah, ini dia RIS ya. Pada rentang 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah ini adalah undang-undang sementara yang dikenal dengan konstitusi RIS. Negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian nih. Di antaranya yang benar adalah coba lo, A. Aceh, Jawa, Papua Nugini, B. Aceh, Jogja, Timur, Indonesia, C. Negara Sumatera Timur, negara Indonesia Barat dan NKRI, D. NKRI negara D. Negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. E. Negara Republik Indonesia, Riau, dan Papua. Manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah D ya, negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Sumatera Timur tuh hebat tuh. Inilah 3 negara kita yang diakui pada masa RIS kemarin. Nomor 48. Dalam membangun sikap selektif pada kemajuan iptek pemasyarakat adalah dengan tanggung jawab dan tak lepas dari landasan ideal, landasan konstitusi, dan landasan operasional. Yang dimaksud pada landasan ideal adalah landasan apa yang kemarin ideal? Yang berasaskan pada ideologi Pancasila. Maka jawaban yang benar adalah landasan yang berlandaskan masing-masing sila pada Pancasila. E ya. Nomor 49, kekuasaan kehakiman yang diatur pada bab 9 Undang-Undang tahun 1945, secara khusus adalah Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, berdasarkan tersebut, lembaga yang berwenang menguji peraturan tersebut adalah lembaga. Jawaban yang benar adalah Mahkamah Agung. Nomor 50. Alhamdulillah. Perhatikan contoh peristiwa berikut. Tiba-tiba seorang ibu menyerobot lampu merah di traffic light dan hampir saja terjadi kecelakaan. Spontan seorang polisi mengejar kendaraan tersebut dan memberhentikan, kemudian meminta surat-surat. Kendaraan termasuk SIM dan tunjukkan kesalahannya. Ternyata ibu tersebut adalah istrinya sendiri.
Mohon maaf saya menilang Anda karena telah memasuki kesalahan dan dalam lalu lintas, melanggar rambu-rambu dan membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Begitu polisi itu berkata, dan si ibu itu hanya menunjukkan muka kecewa dan sedih, tapi tidak dapat berkata apa-apa. Nah, dari kejadian tersebut, dari kutipan peristiwa tersebut, hal tersebut menunjukkan titik-titik. A. Hukum tanpa pandang bulu. B. Keputusan hukum tidak manusiawi. D. Kebutuhan itu bebas tapi tidak mandiri. D. Hukum itu tidak adil karena telah menindas istri sendiri. E. Hukum harus disampingkan unsur yuridis. Yang benar adalah A. Hukum tanpa pandang bulu. Akhirnya selesai juga pembahasan kita di part kedua ini dengan 50 soal. Part pertama 50, ini part kedua 50, total ada 100 soal yang sudah Ustadz berikan kepada antum. Masih banyak bank soal Ustadz untuk pembelajaran PPKN. Ustadz mungkin akan memberikan lagi pembahasan-pembahasan mengenai PKN sesuai dengan kelas. Ya, mana tahu antum jarang belajar, tipikalnya mendengar dan visual, antum bisa gunakan konten ini sebagai pembelajaran. Ya. Maka pertemuan kita di pembahasan PPKN part kedua telah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon bantuannya untuk komentar karena supaya terjadi diskusi dan hubungan timbal balik. Lalu jikalau ini menurut teman-teman bagus untuk di-share, silakan di-share. Kalau teman-teman mau mendukung, tinggal klik ke tombol subscribe supaya Ustadz tetap semangat dalam membuat konten. Mana tahu Allah beri rezeki di konten ini. Ya, sampai jumpa dan selamat. Besok akan melakukan ujian jam pertamanya PKN. Jadi saksikan ini ketika makan sahur. Sekarang sudah pukul 1:40. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas seluruh kesempatan yang telah diberikan. Selamat menuju ujian. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Karena di sini diskusinya hanya satu pihak. Sekian, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.